saya percaya dengan semua keluarga di sini gitu, bahwa ketika saya jujur, mereka tidak akan menjudge atau menyalahkan gitu. Malah kejujuran itu akan membantu saya untuk lebih bertumbuh lebih baik gitu. Kami di Yayasan Karuna Bali itu melihat bahwa setiap orang sebenarnya sangat rindu untuk bertumbuh dan berkembang dalam hati mereka. Dan setiap orang sebenarnya memiliki kemampuan ya untuk membuat pilihan-pilihan pribadi, pilihan sosial, dan menentukan jalan hidupnya sendiri. Kami menggunakan sistem yang berbasis nilai, kita beri nama Human Relation. Sistem pendampingan di Human Relation yang kami gunakan di Karuna Bali, itu kita dengan mengadakan personal coaching untuk mengetahui pertumbuhannya. Karena tujuan dari Human Relation ini kan memberikan pilihan buat staf Karuna Bali untuk bertumbuh berkembang. Kita berbagi penilaian atau evaluasi yang kita lakukan, baik evaluasi dari tim sendiri ataupun evaluasi dari staf itu sendiri. Program Yayasan Karuna Bali yang pertama adalah Champion College. Kita ada program Leadership and Communication, kepemimpinan dan komunikasi. Jadi program ini benar-benar kurikulumnya itu terdiri dari dua hal sebenarnya, soft skill dan hard skill. Kami meyakini soft skill ini, kalau kita perkenalkan soft skill, kemampuan mereka mengenali dirinya mereka, self awareness itu ada dalam diri mereka, ya, kemudian mereka akan otomatis nanti terbuka untuk belajar, terbuka untuk mendapatkan feedback, ya, kemudian bisa memotivasi dirinya, bisa bertanggung jawab terhadap dirinya, sadar akan konsekuensi dari pilihan-pilihannya. Dan ini membuat orang akan terus bisa belajar karena dia sudah mampu memotivasi dirinya. Kami yakin ketika suasana berbasis nilai itu sudah ada di dalam sebuah kelas, maka secara otomatis siswa itu akan merasa sangat nyaman untuk belajar, sehingga pertumbuhan dan perkembangan siswa sendiri akan sangat cepat dalam menerima pembelajaran. Dan kita juga membangun self-learning-nya mereka, jadi mereka tanpa guru pun mereka mau punya keinginan untuk belajar. Setiap kelas kita mulai dengan hening. Jadi dengan hening itu kita yakin bahwa itu akan membuat siswa menjadi rileks sebelum menerima pembelajaran. Selain memang materi yang memang harus mereka dapatkan, kita mengemasnya dengan sangat fun. Jadi ada film yang kita berikan kepada siswa, kemudian ada permainan-permainan yang menunjang pembelajaran mereka. Kemudian kita juga menyelingi dengan beberapa musik, jadi bernyanyi bersama, kemudian menutup dengan refleksi, sehingga pembelajaran yang didapat selama 1,5 jam itu kita refleksi lagi dan mengambil apa sih hal yang sudah kita pelajari dari kelas tersebut. Kemudian yang kedua adalah Educare. Jadi program Educare ini ya kami sudah lakukan dari tahun 2008 sebenarnya. Sudah ada sekitar 41 sekolah yang menerima manfaat ya, dari program Educare ini. Dan setelah itu tahun 2016 Educare berevolusi lagi yang menekankan untuk pemberdayaan guru seperti itu. Ya, jadi berfokus pada guru itu sendiri. Ya. Jadi memperkenalkan mereka pada pendekatan pendidikan berbasis nilai, memberikan mereka pelatihan-pelatihan intensif ya dalam kurun waktu 8 bulan seperti itu, mendampingi mereka. Tujuannya sederhana sekali, kami sangat peduli tentang sustainability, keberlanjutan program ini. Jadi kalau guru yang kami perkenalkan pada teknik metode yang efektif ini, jadi kemungkinannya sangat besar untuk mereka untuk melanjutkan pendampingan yang berbasis nilai terhadap anak-anak ke depan. Program yang saya pegang ini adalah namanya Campuan Lifelong Learning.
pembelajaran seumur hidup dari Campuan ya. Nah, singkatnya CL3. Untuk isi dari CL3 itu sendiri, yang pertama adalah namanya Living Values Education. Ini adalah pelatihan yang fokusnya pada orang dewasa sebagai pendidik. Jadi bagaimana seorang orang dewasa bisa berlaku sebagai teladan bagi anak-anak di sekitarnya. Dan yang kedua adalah Non-Violence Communication. Ini tentang bagaimana berkomunikasi secara lembut, secara welas asih kepada orang lain, dan terutama kepada diri sendiri. Dan yang ketiga adalah psikodrama, mencoba memahami semua pola-pola interaksi di sekitar kita dan di dalam diri kita sendiri melalui drama, melalui aksi teatrikal yang difisikan. Bagaimana hubungannya coba dilihat secara fisik supaya kita lebih bisa memahami. Di kelas leadership, kepemimpinan itu yang paling menyentuh saya adalah ketika kita dibuat memiliki kesadaran. Jadi ketika potensi itu benar-benar dibangkitkan melalui leadership, benar-benar merasa menjadi pribadi yang baru. Cara proses pembelajarannya yang membuat siswa itu nyaman, seperti memberikan suatu pembelajaran yang lain, tidak monoton kita belajar dengan buku, cuma kita belajarnya itu dengan movie, kita bisa belajar dari movie, kita bisa belajar dari musik, dan yang terpenting adalah prakteknya kita sama teorinya kita itu balance di sini. Kita belajar teori juga, kita juga belajar praktek juga. Di sisi lain, hal yang sangat unik dari Campuan College adalah kita tidak hanya belajar tentang how to use English, kita tidak hanya belajar tentang bagaimana menggunakan bahasa Inggris yang baik, bagaimana cara berbicara yang baik dengan tamu, melainkan kita diajarkan juga bagaimana cara menghormati orang lain, menghargai orang lain, dan bagaimana kita menjadi how to be ourselves. Ya, jadi ini kan terkait dengan Yayasan Karuna Bali. Kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan sekarang? Sekarang itu sangat luar biasa sekali. Melihat diri kita berkembang, merekah seperti itu, dan melihat orang lain berkembang di sekeliling kita. Menikmati pertumbuhan itu. Ini yang sangat luar biasa.